Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan kita di channel Adlinata. Setelah hampir sebulan kita nggak update video, ini kita akan berbagi tips mengenai pemilihan bibit anggur yang baik. Nah, pemilihan bibit anggur yang baik kali ini berkaitan dengan nanti penanaman kita mau dibentuk seperti apa, model trellis atau model para-para, mau ditanam di pot atau langsung mau di grounding di tanah. Nah, ini kita udah menyiapin beberapa bibit sebagai contoh ya. Nanti juga akan saya tunjukkan di video terpisah contoh bibit yang udah ditanam dan udah terbentuk ya sesuai dengan keinginan. Nah, ini ada satu contoh bibit Everest. Ini menggunakan 2 mata tunas pada saat grafting hingga terbentuk 2 cabang. Nah, ini cocok untuk ditanam di pot dengan pembentukan cabang langsung 2 sekunder, atau bisa ditanam langsung di tanah. Jadikan dengan sistem trellis akan membentuk 2 cabang sekunder kanan kiri. Nah, ini jadi pemilihan bibit sejak awal, sejak dini, pembentukan cabangnya sejak dini seperti ini, itu akan jauh lebih cepat dibanding dengan pembentukan cabang pada saat bibit yang sudah besar. Ini contoh yang kedua nih, juga ada beberapa tunas air ini. Kalau kita mau bentuk, orientasi pembentukan percabangan sejak awal sudah kita rencanakan, maka nanti akan cepat pembentukannya. Contohnya ini ya, ini jika kita gunakan sistem trellis, lebih baik ini langsung dipotong. Kita piara beberapa tunas air untuk dijadikan sekunder langsung, nggak usah menunggu besar. Sejak masih dalam potbag seperti ini sudah bisa kita bentuk percabangannya. Nah, ini ada satu bibit jenis apa ini, DP. Dia hanya ada 1 cabang nih. Ini akan lebih bagus digunakan atau ditanam di tanah langsung, atau kalau mau di pot dia cocok untuk sistem para-para dengan single cordon ya. Nanti pembentukan cabang tersiernya setelah mencapai para-para. Ini sejak awal, kalau memang rencananya sistem para-para, pilih bibit yang seperti ini. Jadi nanti tunas air kita buang biar dia akan cepat ngacir ya, cepat tinggi. Ini juga ini sudah tinggi. Nah, itu udah nyampe ke atas, kurang lebih hampir 1 meter itu tingginya. Ini juga sama, single, percabangan tunggal ini. Kalau kita memilih bibit yang seperti ini, sementara kita ingin dibentuk secara trellis atau beberapa cabang di pot, itu akan memakan waktu yang cukup lama, kurang efektif. Jadi nanti persiapkan dulu rencana kita menanam mau di sistem apa ya. Pembentukan percabangannya harus ditentukan dari awal biar kita hemat waktu dalam menanam hingga nanti cepat berbuah. Ini ada yang menggunakan bonggol besar, ini jenis Dickson. Sudah ada 2 cabang, 3 malah nih, ada 3 cabang. Nanti kita akan tunjukkan di pot yang 3 cabang. Nah, ini Dickson juga, ini ada 2 cabang dengan bonggol besar. Tuh, bonggol besar. Nah, ini ada 2 cabang seperti ini. Kalau kita mau jadikan sistem para-para, ini yang tunas air ini dibuang. Ini kan ada 2 cabang, 1 cabang kita buang, kita fokuskan pertumbuhan ke 1 cabang biar cepat besar.
Ini ada jenis-jenis yang lainnya, Trans, DP, MF, banyak ya. Nah, ini tips dari saya untuk contoh di potnya, nanti bisa diupload di video terpisah ya. Ini tips ini kemarin yang meminta ada Om siapa itu, Trio di Jakarta. Kemarin konsultasi sebelum membeli bibit, saya tanya rencana mau ditanam di mana, menggunakan sistem apa. Nah, itu pemilihan bibit sejak awal harus ditentukan perbentukan cabangnya ya. Nah, ini kita potes nih, tunas air. Oke, silakan ditonton video lanjutannya. Terima kasih.